Halo, selamat pagi. Jadi pertama kita akan melakukan analisis atau mencari data ekspresi gen dari database GEO. Alamatnya adalah ini, ncpi.nlm.nih.gov. Kemudian yang akan kita pilih adalah kode akses GSE 76092. Nah ini GSE 76092 di uploadnya Desember 2016. Judul penelitiannya adalah ini. Kemudian sampelnya ada 18. HT29 adalah nama sel line yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi nanti silakan Anda bisa baca detail mengenai penelitian ini di sini. Di citation-nya adalah PMID 27091625. Oke, kita langsung masuk ke analisis data. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita klik Analyze with GeoToR. Kemudian sesuai dengan soal yang akan kita analisis, yang pertama kita akan bandingkan untreated. Jadi kita define group terlebih dahulu, untreated. Kemudian yang kedua adalah yang oxaliplatin. Kita pilih untreated-nya ada 3 sampel untreated, dan kita klik di sini untreated 3 sampel. Kemudian grup yang kedua adalah oxaliplatin only. Jadi hari ini kalau kita groupingnya seperti ini, berarti kita akan membandingkan ekspresi gen antara sel HT29 yang tidak ditreatment dengan sel HT29 yang ditreatment dengan oxaliplatin. Nah, untuk grup yang lain atau misalnya kode GSE yang lain, silahkan nanti dicoba sesuai dengan kebutuhan dari tiap-tiap peserta workshop. Oke, setelah kita define group, kita cek value distribution-nya. Ini adalah distribusi sampel dari tadi ya, 3 untreated dan 3 oxaliplatin ya. Ini cukup seragam distribusi sampelnya, kualitas RNA-nya. Kalau yang kurang bagus yang seperti apa? Jadi misalnya di sini rendah, di sini lebih tinggi, seperti apa itu mungkin kita kualitas datanya mungkin kurang dipercaya. Oke, kita balik ke Geo2R. Kita langsung klik ke top 250 dulu. Processingnya agak cukup lama. Oke. Nah, ini adalah sudah keluar hasilnya. Jadi analisis statistik dengan program R language ya. Program R yang ada pada database GEO ini menghasilkan tampilan sebagai berikut. Ini adalah ID gennya, kemudian ini adalah adjusted p-value, T, kemudian log fold change atau log berapa kali perubahannya. Nah, cuman di sini akan kita modifikasi sedikit tampilannya, kita ingin menampilkan nama gennya. Dan deskripsinya. Kita set ya. Jadi perubahannya di sini ya, ada nama gen dan juga ORF-nya. Oke. Ini adalah top 250. Kita ingin cek atau kita ingin mendapatkan hasil dari semuanya, kita save all results.
Ini kadang hasilnya cukup lama, nanti silahkan. Oke ya. Ini hasil yang bisa kita peroleh. Tentu saja kita perlu tambahan atau kita harus ekspor ini ke Excel ya. Kita Ctrl Alt, kita copy. Kemudian kita paste. Oke, jadi ini ID-nya, ID itu sesuai dengan identitas pada database. Kemudian p-value, logfc, nama gennya, dan juga deskripsinya. Nah, yang kita mau lakukan adalah kita pertama pilih sortasi berdasarkan p-value. P-value-nya yang kita pilih adalah yang kurang dari 0,05. Jadi yang lebih dari 0,05 nanti langsung kita cut. Kemudian selain itu yang kita harus perhatikan lagi adalah false change. Jadi fold itu kan berapa kalinya gitu ya. Itunya lebih dari logfc-nya itu lebih dari 2 atau kurang dari -2. Oke, saya cut di sini. Kemudian logfc kita pilih misalnya lebih dari 2 ya. Ini kemudian kurang dari -2. Oke, jadi langsung di-cut. Oke. Jadi di sini kita sudah mendapatkan ini yang kurang dari -2 dan juga lebih dari 2. Untuk pemilihan logfc-nya biasanya sih lebih dari, atau settingannya bisa macam-macam, tergantung dari kebutuhannya. Ada yang memilih lebih dari logfc-nya lebih dari 1 atau kurang dari -1. Ada yang 1,5, ada yang 2. Nah, yang umum dipakai adalah 2 atau 1. Nah, kali ini kita coba yang 2 ya. Ternyata di sini ada sekitar 27 gen yang mengalami upregulasi atau ekspresinya meningkat, dan ada lebih dari 30 gen yang ekspresinya menurun. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ini ya. Jadi ketika memilih logfc, kalau kita pilih 2 berarti kan strict sekali gitu ya. Kalau memilih 1 itu lebih loose lagi. Nah, oke, nggak apa-apa, tapi kita kali ini sudah mendapatkan ini ekspresi gen yang meningkat ada sekitar 25. Kemudian ekspresi gen yang menurun akibat perlakuan oksaliplatin ini lebih dari 30. Nah, setelah kita mendapatkan differential express gene atau DEGS, kan kita tidak tahu nih fungsi dari gen-gen ini untuk apa sih. Nah, oke, sehingga selanjutnya nanti kita akan menganalisis dengan database yang lain, yaitu David maupun String, untuk melihat gen-gen ini dia meregulasi proses apa saja atau terlibat dalam proses biologis yang apa saja.